Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah begitu banyak rahmat, nikmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan dan dilimpahkan kepada kita semua. Bahkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah tersebut, kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram, masih di bab adzan. Wa an Usmana, dan dari Usman bin Abi Ibnil Abi As, Usman bin Abi As radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Usman bin Abi As qala, berkata Usman bin Abi As, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al, jadikanlah ni kepadaku imama qaumi, imam bagi kaumku. Faqala, maka bersabda Nabi, anta, engkau imamuhum, imam mereka. Waqtadi, dan perhatikanlah bi'ad'afihim, dengan yang paling lemah di antara mereka. Wattahid, dan jadikanlah muaddinan, seorang muadzin, la yakhudu, yang tidak mengambil muadzin, ala adzanihi, atas adzannya muadzin, ajron, pahala, ajron, upah. Akhraja, telah meriwayatkan huwa akan hadis al-khamsatu, imam lima, wa hasana, dan menghasankan huwa akan hadis at-Tirmidzi, imam Tirmidzi, wa sohaha, dan mensahihkan huwa akan hadis al-Hakim, imam Hakim. Hadis ini menjelaskan pada suatu saat Utsman bin Abil As minta kepada Nabi untuk dijadikan sebagai imam. Kemudian Nabi merestui permintaan Utsman bin Abil As. Tetapi Nabi berpesan, waqtadi bi'ad'afihim wattakhid muaddinan la ya'khudu ala adhanihi ajro. Perhatikan orang-orang yang lemah ketika jadi imam. Jangan kemudian mentang-mentang hafalannya banyak, kemudian sholatnya panjang, tidak memperhatikan orang-orang yang di belakangnya. Ada yang memiliki anak kecil, ada yang orang tua tidak kuat lama berdiri lama, dan lain sebagainya. Wattahid muaddinan la ya'khudu ala adanihi ajro, dan mengangkat, menjadikan muadzin orang yang tidak minta upah dari adzannya. Wa an Malik, dan dari Malik Ibnil Khuwairisi bin Khuwairis radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Malik bin Khuwairis qala, berkata Malik bin Khuwairis, qala, sabda lana, bagi kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadarat, apabila telah tiba as-sholatu, sholat, wal yu'adzin, maka hendaklah beradzan, lakum, bagi kamu semua, ahadukum, salah seorang di antara kamu semua. Al-hadis, akhraja, dalam diriwayatkan as-sab'atu, imam 7. Hadis ini menjelaskan bahwa apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan azan untuk melakukan sholat berjamaah. Wa an Jabirin, dan dari Jabir radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Jabir, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasul li Bilal, kepada Bilal, idza adzanta, maka jika adzan engkau, fatarassal, maka hendaklah memperpanjang engkau, fa idza aqamta, maka apabila iqamat engkau, fahdur, maka hendaklah mempercepat engkau, waj'al, dan jadikanlah baina adzanika, di antara adzan engkau, wa iqamatika, dan iqamat engkau, miqdaroma,
perkiraan sesuatu yafruhu yang telah selesai al-akilu orang yang makan min aklihi dari makannya. Al-hadis rawa telah meriwayatkan wa akan hadis at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa do'afa dan telah mendo'afkan hu akan hadis. Wa dan telah mendo'afkan Tirmidzi hu akan hadis. Hadis ini menceritakan Bilal diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika adzan untuk memperpanjang, artinya lagu dilakukan jadi panjang. Ketika antara adzan dengan iqomat itu berbeda. Kalau iqomat harus cepat. Kalau adzan Allahu Akbar Allahu Akbar panjang. Kalau qomat Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Jadi dipercepat, yang satunya diperlambat. Ketika adzan diperlambat, ada cengkoknya. Jika adzan harus dipercepat. Tetapi hadis ini dhaif, tapi kebanyakan ulama memperlakukan hal seperti ini. Walahu dan bagi Tirmidzi an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhu dari Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasulullah yu'addinu janganlah beradzan illa mutawaddiun kecuali sudah berwudu. Wa do'afatan dalam mendo'afkan wa akan hadis aidon juga. Wa do'afatan dalam mendo'afkan at-Tirmidzi wa akan hadis aidon juga. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika mau adzan hendaklah berwudu. Tetapi hadis ini dhaif. Tapi bisa kita amalkan, yaitu demi menjaga, demi kehati-hatian. Jadi sebelum beradzan kita berwudu dulu. Walahu dan bagi Tirmidzi an Ziyadin dari Ziyad Ibn al-Haris Ziyad bin Haris radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhu dari Ziyad bin Haris qala berkata Ziyad bin Haris qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man dan barang siapa orang adzana yang beradzan orang fahuwa maka adalah orang yuqimu yang iqamat. Wa do'afa dan telah mendo'ifkan wa akan hadis aidon juga. Hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa yang adzan maka dia yang iqamat. Tetapi hadis ini didoifkan dan para ulama sendiri juga berbeda pendapat. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid ringkasnya adalah kebanyakan fuqaha negeri-negeri besar membolehkan, artinya membolehkan jika ada seseorang yang adzan kemudian orang yang qomat berbeda. Misalnya saya yang adzan ternyata yang qomat teman saya. Nah ini kebanyakan fuqaha negeri-negeri besar membolehkan sedangkan sebagian tidak membolehkan. Ini termaktub dalam kitab Bidayatul Mujtahid, ringkasan dari kitab Bidayatul Mujtahid seperti itu. Riwayat As-Sudai, aku datang kepada Rasulullah SAW ketika tiba waktu subuh, beliau menyuruhku dan aku pun mengumandangkan adzan. Beliau lalu berdiri untuk sholat, datanglah Bilal untuk mengumandangkan iqamah. Rasulullah SAW bersabda, inna akho Sudai adzana wa man adzana fahuwa yuqimu. Sesungguhnya saudara Sudai telah mengumandangkan adzan, barang siapa beradzan dialah yang beriqamah. Riwayat bahwa Abdullah bin Zaid ketika tiba waktu azan Rasulullah memerintahkan Bilal, lalu Bilal pun berazan. Beliau kemudian memerintahkan Abdullah dan Abdullah pun beriqamah. Ini jadi ikhtilaf di antara ulama. Tapi kebanyakan fuqaha negeri-negeri besar membolehkan orang yang berbeda antara azan dengan iqamah. Yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama yang berpandangan bahwa nasakh berkata riwayat Abdullah bin Zaid lebih dahulu sedangkan riwayat As-Sudai belakangan. Yang berpandangan tarjih berkata riwayat Abdullah bin Zaid lebih kuat karena riwayat As-Sudai hanya diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ziyad al-Ifrihi dan tidak dapat menjadi hujjah. Jadi itulah perbedaan pendapat dan
sebab-sebab yang menjadikan perbedaan pendapat di antara ulama, yaitu apakah boleh antara orang yang adzan dan iqamah itu orang yang berbeda. Wali Abi Dawud, dan dari Abi Dawud, min hadis Abdillah, dari hadis Abdillah bin Zaid ibni Zaidin bin Zaid, anna sesungguhnya Abdillah bin Zaid qala, berkata Abdillah bin Zaid, sesungguhnya saya ra'aitu melihat saya akan sesuatu, yakni al-adzana, adzan, wa ana, dan adalah saya, kuntu adalah saya, uridu mengendaki saya akan adzan. Qala, bersabda Nabi, fa'akim, maka iqamatlah anta engkau, fihi, dan di dalamnya dha'fun aidon. Hadisnya sama, yaitu hadis yang dhaif. Hadis ini menceritakan Abdullah bin Abi Zaid berkata, saya menginginkan untuk adzan, kemudian Nabi saya itu mimpi saya akan adzan, yakni al-adzanu, wa ana, dan saya, kuntu adalah saya, uridu menginginkan saya akan adzan. Qala, jadi Abdillah bin Zaid ini mimpi adzan, kemudian dia menghendaki untuk melakukan adzan, tetapi Nabi SAW bersabda, dirikanlah, fa'akim anta, maka iqamatlah. Tetapi dia bukan diperintahkan oleh Nabi untuk adzan, akan tetapi diperintahkan Nabi untuk iqamah. Tetapi hadis ini dhaif, tapi perbedaan pendapat di kalangan ulama sudah saya jelaskan tadi. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah qala, berkata Abi Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muadzinu, seorang muadzin, amlaku, lebih berhak, lebih memiliki bil adzani, dengan adzan, wal imamu, dan imam, amlaku, lebih memiliki atau berhak, bil iqamati, dengan iqamah. Rawa, telah meriwayatkan akan hadis Ibnu Adi atau bin Adi, wa do'afa, dan mendoifkan Ibnu Adi akan hadis. Hadis ini menjelaskan muadzin lebih berhak untuk adzan, sedangkan imam lebih berhak untuk iqamah. Tapi hadis ini dhaif, dan tadi sudah dijelaskan bahwa tidak ada ketentuan bahwa yang adzan harus si A, yang iqamat harus si A. Jadi boleh yang adzan dan iqamat satu orang, boleh juga lain orang. Jadi mayoritas fuqaha negara-negara atau kota-kota besar, negara-negara besar membolehkan, dan sebagian kecil melarang. Walil Baihaqi, dan dari Baihaqi, nahu, sepertinya hadis di atas, an Ali, dari Ali radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Ali, min qaulihi, dari perkataan Ali. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Anas, qala, berkata Anas, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu, tidak ditolak, doa bainal adzani, di antara adzan wal iqamati, dan iqamat. Rawa, telah meriwayatkan akan hadis An-Nasai, Imam Nasai, wa sahhaha, dan telah mensahihkan akan hadis Ibnu Huzaimah. Hadis ini menjelaskan bahwa tidak tertolak doa pada saat atau pada waktu adzan, di antara adzan dan iqamat. Ini juga sudah pernah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait tentang waktu-waktu mustajabah. Ada beberapa waktu, kalau nggak salah antara 8 sampai 12 waktu, yang dimana waktu-waktu tersebut adalah waktu yang mustajab, waktu yang ketika kita berdoa maka Allah akan mengijabah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Wa an Jabir, dan dari Jabir radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Jabir, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasul, man qala,
Man barang siapa orang qala yang berkata orang hina yasma ketika mendengar an-nida'u panggilan atau azan, Allahumma rabba hadi da'watit tama wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudah alladzi wa'attah. Jadi barang siapa orang yang ketika selesai mendengarkan azan kemudian membaca doa Allahumma rabba hadi da'watit tama wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah, halat tentu mendapatkan lahu bagi orang syafaatku yaumal kiamati pada hari kiamat. Akhraja telah mengeluarkan akan hadis al-arba'atu imam 4. Jadi hadis ini menjelaskan barang siapa yang setelah mendengarkan azan kemudian membaca doa Allahumma rabba hadi da'wati tama wa sholatil qa'imati Muhammadin wasilatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah, maka akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Arti doa itu adalah Allahumma ya Allah rabba hadi da'wah, Rob panggilan ini at-tama yang sempurna, wassolati dan sholat al-qaimat yang akan dilaksanakan. Ati sampaikanlah Muhammadan kepada Muhammad akan Muhammad al-wasilata wasilah wal fadilata dan keutamaan, wa ba'as dan dapatkanlah wa akan Muhammad makoman akan makom atau tempat mahmuda yang terpuji, alladzi tempat yang terpuji, wa'attah yang telah menjanjikan engkau akan tempat. Jadi hadis ini menjelaskan barang siapa yang setelah mendengar azan kemudian membaca doa Allahumma rabba di da'watit tamah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah, maka akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, yaitu syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun terkait dengan tata cara apakah mengangkat atau tidak, dulu sudah kita pernah bahas di bab terkait dengan tata cara mengangkat tangan pada saat berdoa. Nah, di azan ini tidak perlu mengangkat tangan. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang kita harus mengangkat tangan, dan mengangkat tangan pun bermacam-macam. Ada yang menggunakan jari begini aja, yaitu ketika khotib berdoa. Kemudian ada yang cuma begini aja, yaitu ada yang inti pepetkan begini, ada yang agak renggang begini, ada yang sampai begini, seperti pada saat kita mau berdoa untuk doa minta hujan dan lain sebagainya, atau pada saat-saat doa yang sangat urgent. Dan ada juga yang tidak mengangkat tangan, seperti doa setelah sholat fardu dan juga termasuk doa setelah adzan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.